Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Zahra dengan NIM 214010126. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan isi dari buku ini yang berjudul Membangun Keluarga Samawa, ditulis oleh Syekh Rashid Ridho. Buku ini membahas tentang bagaimana cara memilih pasangan yang tepat menurut Islam. Sebelumnya, kita akan menjelaskan apa itu pernikahan. Pernikahan adalah kesepakatan kedua insan untuk melanjutkan kehidupan bersama dan menggapai tujuan yang lebih besar, baik dari segi duniawi dan akhirat. Karena pernikahan merupakan ibadah yang agung, kedua belah pihak wajib menjaga, mendukung, dan mengorbankan diri untuk pasangannya. Saking agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang menikah, ia telah menyempurnakan menjaga setengah imannya, sehingga hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi menyempurnakan sisanya. Hadis riwayat Ibnu Hajar Asqalani. Oleh karena itu, beberapa kali Rasulullah menjelaskan kriteria dalam memilih pasangan agar rumah tangga yang dibangun penuh dengan nilai ibadah. Untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia, penting bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan yang tepat. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar keluarga bisa langgeng dan bahagia. Beliau menyebutkan 3 poin penting sebagai panduan dalam memilih pasangan hidup agar rumah tangga bisa menjadi keluarga samawa, sakinah, mawaddah warahmah. Di sini poin pertama adalah penjelasan tentang soleh. Soleh berarti orang yang baik, terutama dalam hal agama dan akhlak. Dalam konteks mencari pasangan hidup, khususnya suami, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memiliki laki-laki yang baik agamanya dan berakhlak mulia. Ini karena 2 hal tersebut adalah fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dalam hadis yang disebutkan, Rasulullah bersabda bahwa jika ada seseorang laki-laki yang melamar dan kalian puas dengan agama dan serta akhlaknya, maka sebaiknya terimalah. Jika tidak, maka akan timbul fitnah, kekacauan, dan kerusakan besar di muka bumi. Jadi, soleh di sini bukan hanya soal taat secara lahiriah, tapi juga menunjukkan sifat dan perilaku yang mencerminkan ajaran agama seperti jujur, bertanggung jawab, lembut, dan adil. Poin kedua di sini ada tentang serasi, di mana serasi berarti menemukan seseorang yang cocok dengan hati dan kepribadian kita. Kecocokan ini biasanya sudah bisa terlihat sejak awal, misalnya cara orang tersebut berbicara, berpakaian, atau bertingkah laku. Pada dasarnya, manusia cenderung merasa nyaman dengan orang yang punya kesamaan atau sejalan dengannya. Kalau tidak serasi, hubungan bisa terasa berat. Misalnya, seperti yang dijelaskan dalam teks, satu orang yang merasa ada di dalam timur, sementara pasangannya di lembah barat. Artinya tidak sejalan dan jauh berbeda. Kalau sudah begitu, tentu sulit menjalani hubungan dengan harmonis. Poin ketiga di sini adalah setara, di mana setara adalah dalam memilih pasangan berarti memilih seorang yang punya kesamaan atau keseimbangan dalam beberapa hal penting. Cara berpikir, usia, kepribadian, dan kondisi keuangan dan status sosial. Tujuan dari mencari pasangan yang setara ini adalah agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan harmonis tanpa banyak perbedaan besar yang bisa menimbulkan pertengkaran atau permasalahan. Namun, hal ini bukan sebuah kaidah pasti supaya pernikahan langgeng, sebab begitu banyak pasangan yang setara tetapi pernikahannya berjalan harmonis. Misalnya, Jabir yang tetap memilih menikahi janda walaupun Nabi menyarankannya untuk memilih yang gadis saja. Saat itu, Jabir memiliki alasan yang kuat. Ia memiliki janda karena ingin menjadikan sosok ibu bagi adik-adik. Tapi, ini bukan aturan pasti. Banyak juga pasangan yang tidak sepenuhnya setara, tapi tetap bisa hidup, bahagia, dan saling melengkapi. Intinya, yang penting adalah saling pengertian, saling menghargai, dan bisa membangun rumah tangga bersama dengan niat yang baik. Sekian pembahasan dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.